Sekitar masuknya Islam di Indonesia karangan Profesor Dr. Haji Abu Bakar Aceh halaman 21 sampai dengan halaman 25. 5. Siapa pembawa Islam pertama dan dari mana? Sekarang sampailah kita kepada suatu pertanyaan yang pelik, tetapi memerlukan pemikiran baru, yaitu siapa dan dari mana datangnya penyiar-penyiar Islam di hari-hari pertama itu ke Indonesia. Belanda mempunyai beberapa alasan, bahwa orang-orang pertama itu berasal dari Gujarat, India. Alasan ini didasarkan, pertama atas adanya hubungan dagang antara orang-orang Hindu dengan orang-orang Indonesia sebelum Islam, dan hubungan dagang ini diteruskan sesudah orang-orang Hindu itu memeluk agama Islam. Kedua, Gujarat adalah pelabuhan yang terpenting tempat bertolak saudagar-saudagar Hindu maupun Islam ke Indonesia. Ketiga, batu-batu nisan dari kuburan. Kuburan terpenting di Indonesia adalah bikinan, mempunyai ukiran dan dimasukkan dari Gujarat. Keempat, nama-nama yang terkubur. Itu adalah raja-raja yang memakai gelaran syah dari bahasa Persia atau nama lain yang mendekati nama-nama Persia atau India. Kelima, penyesuaian adat istiadat dan kebiasaan antara Indonesia dan India yang sampai sekarang masih dapat dilihat dalam kehidupan bangsa kita. Keenam, adanya paham aliran Syiah dan mazhab Wihdatul Wujud dalam ilmu tasawuf di Indonesia. Alasan-alasan ini dapat diterima, tetapi tidak semuanya dapat saya benarkan, terutama tidak mengenai kesimpulan, bahwa semua penyiar-penyiar Islam di hari-hari pertama itu adalah saudagar-saudagar yang datang dari Gujarat, karena ada juga di antaranya mubalik, sengaja datang untuk menyiarkan agama Islam, dan karena di antara penyiar Islam yang datang itu ada juga bangsa Arab, bahkan merekalah yang memainkan peranan penting dalam menyiarkan agama Islam dalam masa purba itu. Adanya raja-raja Islam dan kerajaan Islam dalam beberapa negara di Indonesia menjadi bukti yang sah untuk membenarkan adanya orang-orang Arab dalam rombongan penyiar Islam pertama. Sultan itu memakai nama Arab dan nama suku Arab, dan menerangkan dalam silsilahnya bahwa mereka berasal dari keturunan Nabi Muhammad. Kita sudah terangkan bahwa adanya permusuhan antara Bani Umayyah dan Bani Hashim, menyebabkan tindakan-tindakan yang kejam dari Muawiyah terhadap Alawin golongan keturunan Ali, yang kemudian lebih terkenal dengan nama golongan Syiah. Al-Haddah dalam kitabnya yang sudah beberapa kali kita sebutkan namanya, menerangkan bahwa banyak di antara orang-orang golongan Alawin ini menyingkir ke timur dan mencari tempat tinggal baru, sehingga mereka sampai kepada beberapa negeri yang terpenting di Timur Jauh dan pulau-pulau di sekitarnya. Bacalah kembali kitab Sejarah Perkembangan Islam di Timur Jauh. Daripada kesimpulan-kesimpulan yang diambil oleh ahli ketimuran Belanda ternyata bahwa mereka kurang memperhatikan bacaan-bacaan yang berasal dari orang Arab sendiri, kecuali JBN Batutah, karena karangan ini sudah banyak diterjemah orang dalam beberapa bahasa Eropa. Kitab-kitab Al-Mas'udi, seperti Murujuz Zahab, Syaihur Rabwah Ed-Dimsyiki, seperti Nuhbatut Dar, peta-peta karangan Al-Bairuni, urayan-urayan Ibn Khaldun, karangan Syihmabuddin Ahmad Abdul Wahab, seperti Nihayatul Arab, yang tebalnya 22 jilid, karangan Al-Makrizi, seperti Al-Hutatul Mauriziyah, dan Al-Hutatul Misriyah, karangan Yakur Al-Hamawi. Al-Mujam, karangan Anwari, seperti Nihayatul Arab, dan lain-lain belum diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa, dan oleh karena itu belum banyak dijadikan sumber penyelidikan oleh ahli-ahli ketimuran zaman Belanda itu. Sedang di dalamnya dengan tidak langsung banyak sekali berisi cerita orang-orang Arab pergi ke timur jauh dalam masa sekitar pembunuhan Khalifah Utsman itu. Hal ini dapat kita ketahui dari kitab karangan Dr. Nagieb Salebi yang mengupas soal-soal itu kembali dalam karangan-karangannya, di antaranya Studies in Moroes Religions, ia telah menceritakan tentang penyiar-penyiar Islam di Kepulauan Filipina, begitu juga dalam kitabnya Sejarah Maguindanao, serba-serbi tentang kedatangan orang-orang Arab Alawin di Timur Jauh. Kitab-kitab tersebut di atas jika dipelajari oleh ahli ketimuran Belanda di masa yang telah lampau, akan pasti dapat mengubahkan pendirian dan kesimpulannya. Sekarang bagi kita bangsa Indonesia yang mempunyai pengetahuan bahasa Arab ala kadarnya, di samping catatan-catatan yang
Ditinggalkan Belanda, dapat mengoreksi kesimpulan ahli ketimuran. Belanda itu, asal kita kerjakan bersungguh-sungguh dan jujur, tidak dipengaruhi oleh sentimen, baik sentimen mazhab maupun sentimen daerah. Sudah saya kemukakan beberapa nama penyiar Islam pertama. Itu, untuk menunjukkan bahwa jauh lebih dahulu dari Sultan Malikus Saleh, yang masa hidupnya sudah diketahui dari batu nisannya, sudah ada terdapat kuburan-kuburan yang berisi dengan orang-orang Islam. H.M. Zainuddin dalam kitab Tarikh Aceh, Medan, 1961. Telah mencatat sebagai orang Islam pertama datang ke Aceh Zahid, komandan dari suatu armada Persia, yang terdiri dari 33 buah kapal. Dalam perjalanan ke Tiongkok, singgah kepada beberapa negeri, seperti Malaya, Kedah, Siam, Kamboja, Annam, Jawa, Brunei, Makassar, Kalimantan, Maluku, dan beberapa buah daripada kapal itu singgah di pesisir tanah Aceh, Andalas Utara, dalam abad yang pertama Islam, tahun 82 H717 M. Jika catatan saudara Haji Zainuddin itu dapat dikuatkan dengan bukti-bukti sejarah, sekurang-kurangnya dengan menyebutkan sumber pengambilannya, maka kita sudah maju dengan tahun masuk Islam ke Indonesia dalam abad hijrah pertama, jika kita maksudkan dengan masuk Islam itu kedatangan orang Islam ke Indonesia. Jangan kita lupakan bahwa tiap orang Islam adalah mubalik mengenai agamanya, menyampaikan sepatah atau dua patah kata tentang Islam harus menjadi kewajiban baginya. Balighu, anni walau. Ayah, sampaikan ajaranku meskipun sekalimat, kata Nabi Muhammad. Kemudian saya tertarik kepada daftar yang diperbuat oleh Tengku M. Yunus Jamil, yang dikemukakan sebagai prasaran dalam Pekan Kebudayaan Aceh di Kutaraja tahun 1958 mengenai raja-raja Perlak, sebagai berikut, dalam tahun 420 Haji 1028 M, sebuah kapal orang Gujarat telah datang lagi ke Perlak, di utara Sumatera, yang ditumpangi oleh saudagar-saudagar Arab dan India, yang dijumpai di Perlak seorang Mohrat, Meurah, yaitu Maharja. Salah seorang Arab dari turunan Quraisy, suku Said telah dapat kawin dengan seorang putri Perlak. Sampai memperoleh anak dan turunannya di situ. Kira-kira 50 tahun kemudian dari itu, terdirilah Sultanat Perlak. Pada tahun kurang lebih 470 Haji 1078 M, yaitu, I. Sultan Alaiddin Shah, 520-544 Haji 1161, 1186 M. Nama Nya Said Abdul Aziz, kaum Syiah, ibunya seorang putri dari Meurah, Raja Perlak. 2. Sultan Alaiddin Abdurrahim Shah Ibnu Said Abdul Aziz, 544. 568 Haji 1185, 1201 M. 3. Sultan Alaiddin Said Abbas Shah Ibnu Said Abdurrahim Shah, 568, 594 Haji 1210, 1236 M. 4. Sultan Alaiddin Mugayat Shah, 594, 597 Haji 1236. 1239 M, 2 tahun tahta kerajaan terluang karena perebutan kekuasaan. Dengan dinasti Meurah, kemudian baru ia menang dan dapat dinobatkan kembali. V. Sultan Mahdum Alaiddin Abdul Qadir Shah, namanya orang kaya Meurah Abdul Qadir, 597, 641 Haji 1239, 1243 M. Sultan. Ini dari dinasti Meurah Perlak asli yang telah 6 bulan merebut kekuasaan dari dinasti Abdul Aziz, dan dalam 6 bulan itu kerajaan tiada bersultan. Sesudah pemerintah menyusun regim pemerintahan baru dengan mengadakan majelis kerajaan yang dipimpin oleh seorang mufti besar, mengadakan perbendaharaan dan baitil mal dan mengadakan jawatan kadi besar. 6. Sultan Mahdum Alaiddin Muhammad Amin Shah bin Malik Abdul Qadir, 641, 665 Haji 1243, 1267 M. Seorang alim, sebelum ia dinobatkan membuka sekolah perguruan tinggi di Bayewen, Aramiah, Cotkala. Sultan ini meluaskan kerajaan sampai ke batas Kuala Jambu Air. Mengangkat Mangkubumi kerajaan Perlak Tun Perpatih Pandak dan
mengangkat pahlawannya yang kuat bernama Benderang dan Pada. Masa itu dibuka pelabuhan Basma Negeri Baru, antara Kuala Perlak dengan Kuala Jambu Air. Mengawinkan anaknya, 1 Putri Gangangsari dengan Sultan Malikus Saleh Pase, dan 2 Putri Ratna Jemala Kemala dengan Raja Iskandar Shah dari Singapura Tumasik. Fayil Sultan Mahdum Abdul Malik Shah bin Muhammad Amin Shah, 665-674 Haji 1267, 1275 M. Dalam masa pemerintahannya terjadi huru-hara perebutan kekuasaan. Kembali dengan dinasti Said Aziziyah, pergolakan ini memakan beberapa tahun lamanya dan sultanat kosong, akhirnya kerajaan ini pecah menjadi 2, 1 Kerajaan Perlak Baroh Selatan yang berkedudukan di Bandar Lama, Bandar Kafilah, Aloe Meui. Rajanya dinobatkan pada 3 Muharram tahun 678 Haji 1280 M, gelarnya Sultan Alaidin Mahmud Shah. Pemerintahannya tidak lama, Baginda mangkat pada bulan Zulhijjah tahun 691 Haji 1292 M2. Perlak Tunong Utara yang berkedudukan di Biang Perak, Kroeng Tuan, Lubok Sigenap, merajakan Sultan Mahdum Alaidin Malik Ibrahim Shah. 678-695 Haji 1280, 1296 M. Setelah Sultan ini mangkat kerajaan menjadi satu kembali, yang dikendalikan oleh Sultan Alaidin Malik Ibrahim Shah. Dihabarkan selanjutnya bahwa Sriwijaya menyerang Perlak. Dalam tahun 670 Haji atau 1271 M, Sultan Alaidin Mahmud Shah meninggal dunia pada hari Ahad akhir bulan Zulhijjah tahun 691 Haji 1276 M. Pimpinan kerajaan dipegang oleh Sultan Mahdum Malik Ibrahim, dan perang diteruskan. Pada tahun 673 Haji 1275 M. Tentara Sriwijaya atas serangan Perlak meninggalkan kerajaan Malik Ibrahim itu dan menghadapi serangan Kertanegara. Dalam pemerintahan Mahdum Malik Ibrahim antara 678-695 Haji 1280-1296 M, Perlak mengalami kemakmuran dan keamanan. Dengan keringkasan isi uraian M. Yunus Jamil, yang dimuat kembali dalam kitabnya Haji Zainuddin, menurut katanya sesudah dicocokkan uraian dengan batu-batu nisan kuburan raja-raja yang pernah diperiksanya. Jika uraian ini dibuktikan dengan menyebut halaman sumber pengambilan, pasti catatan ini menjadi sangat berharga. M. Yunus Jamil hanya menyebut nama-nama kitab pengambilan dalam bahasa Arab, yaitu Tajul Hindi, karangan Bahruri Syahriar, Mamlikil Absar fi Mamalikil Amsar, karangan Fadlullah Al-Umri, Tarikh Salatin Gujarat, karangan Miran Said Mahmud bin Munarul Muluk, Zubdatut Tawarikh, karangan Nurul Haq Al-Mahrikial Dahlawi, dan Idahul Haq fi Mamlakatil Perlak, konon karangan Abu Ishaq Al-Makarani. Kitab-kitab ini tidak terdapat dalam pasar buku dan belum pernah saya lihat M. Said dalam karangannya. Aceh sepanjang abad menerangkan bahwa ia telah pernah mendatangi M. Yunus untuk menyaksikan sumber tersebut, tetapi tidak berhasil.